Ini konten ringan ya, jadi kalian nggak perlu terlalu dalam menyimak. Kali ini saya tergerak membicarakan kontennya Om Deddy atau Deddy Corbuzier yang ngasih penilaian blow on sama orang-orang yang ngatain makanan bergizi itu nggak enak, jadi ditolak. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gue gak kuat marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue, Aska, dari dulu ikut gue syuting di mana-mana. Yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gue, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain." Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain-komplain nggak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain, enak, nggak enak, 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 dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekali apa ente? Supaya kalian relate, saya ulas sedikit. Program makanan bergizi gratis atau disingkat dengan MBG itu sebenarnya kan ide keren dari pemerintah buat ngasih makanan sehat ke anak-anak sekolah, khususnya yang dari keluarga kurang mampu. Tujuannya jelas banget, biar mereka itu bisa belajar dengan fokus, perutnya kenyang, tumbuh dengan sehat, dan siap bersaing di masa depan. Teorinya seperti itu. Itu semacam investasi jangka panjang buat bangsa Indonesia. Karena kalau anak-anak sekarang itu sehat dan cerdas, Indonesia nanti itu bakal punya generasi emas nantinya. Program ini kan dibiayai oleh pajak rakyat. Jadi sebenarnya bukan sekadar bantuan sosial, tapi hak yang memang harus mereka dapatkan atau masyarakat itu wajib mendapatkannya. Di atas kertas sih memang keren banget, tapi realitanya gimana? Ya nggak selalu mulus ternyata. Ada aja drama soal kualitas makanan, distribusi yang nggak merata, dan pertanyaan besarnya, apakah ini benar-benar bergizi atau sekadar makan siang yang diawasi oleh TNI? Oh ya, anak saya masih kelas 4 dan belum dapat makan bergizi gratis di sekolahnya. Terus muncul nih komentar dari Om Deddy yang bikin heboh di media sosial. Jadi dia bilang anak-anak itu harus belajar menerima makanan MBG apa adanya. Pakai contoh anaknya, yaitu Aska yang dulu nggak suka nasi kotak, tapi akhirnya doyan setelah dibiasain, atau mungkin dipaksa. Kedengarannya sih simple, tapi pernyataan ini langsung bikin netizen panas. Banyak yang ngerasa omongan Deddy itu terlalu gampang, seakan-akan masalah makanan buat anak-anak sekolah itu cuma soal belajar bersyukur saja. Padahal ini bagi saya minimal itu urusan gede yang nyangkut hak anak dan tanggung jawab pemerintah. Orang-orang jadi mikir, masa iya sih makanan dari duit pajak rakyat itu disamain sama nasi kotak syuting yang dimakan oleh Aska? Intinya nggak bisa asal nerima aja, apalagi kalau yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan masa depan anak negeri ya. Video ini akan berusaha ngasih perspektif dalam membantah ocehan Om Ded yang menganggap bahwa anak-anak menolak program MBG hanya karena makanannya kurang enak itu sebenarnya blow on. Saya ingin mendekatinya dari beberapa sudut pandang yang menunjukkan betapa dangkal dan bodohnya pernyataan Om Deddy tersebut. Mari saya luruskan satu hal yang paling fundamental, bahwa pendapat Om Ded adalah contoh klasik dari kekeliruan logika yang mendasar. Mengapa? Karena beliau gagal membedakan antara hak seseorang dan akuntabilitas publik. Udah konsep yang berbeda jauh seperti bumi dan langit. Nasi kotak syuting yang Om Deddy paksakan ke Aska itu tidak dibiayai oleh negara. Sementara makan bergizi gratis sepenuhnya dari APBN yang dikumpulkan dari pajak warga. Saat kita bicara tentang program MBG yang didanai oleh APBN, itu bukan lagi urusan tentang customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, melainkan akuntabilitas publik. Dana yang digunakan berasal dari rakyat, dari pajak setiap warga negara, bahkan dari orang yang nggak pernah menikmati atau nggak menyetujui program tersebut. Kedua, saat ada yang berkomentar soal anak yang keracunan pasca mengkonsumsi MBG, Om Deddy membandingkannya dengan stik seharga 6 juta yang pernah membuatnya keracunan. Pernyataan, gue makan stik 6 juta juga pernah keracunan, so? Itu bentuk arogansi yang dibungkus dalam kepolosan berpikir. Seolah-olah semua hal yang ada di dalam hidup ini itu bisa disederhanakan menjadi ya udah terima nasib aja. Karena MBG tidak lagi tentang urusan customer satisfaction, melainkan akuntabilitas publik. Jadi ketika terjadi kesalahan seperti kasus keracunan tadi, konsekuensinya adalah tanggung jawab negara terhadap seluruh rakyat, bukan sekadar konsumen restoran. Menyamakan ini dengan pengalaman makan steak di restoran adalah pelecehan intelektual sebenarnya. Ini setara dengan perkataan, kalau rumah saya kebakaran karena keteledoran pribadi, maka kebakaran gedung pemerintah juga tidak perlu diusut karena semua bangunan itu pasti berpotensi untuk dibakar atau terbakar. Ada batas antara urusan pribadi dan urusan publik yang jelas dan tidak bisa dicampur adukan. Ketiga, ketika pemerintah menggunakan dana pajak, mereka memikul beban transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum di depan publik. Sementara nasi kotak yang Aska makan atau stik 6 juta yang Om Deddy makan dan keracunan itu statusnya bagaimana? Itu semua keluar dari kantong pribadinya, konsekuensi finansial
juga berdampak hanya pada dirinya, dan tanggung jawab finansial restoran juga keluar dari kantong pribadi pemilik restoran itu sendiri, bukan duit kita bersama yang dikumpulkan dari pajak. Namun, dana MBG itu berasal dari pajak yang setiap rupiahnya harus diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme hukum dan administratif yang ketat. Analogi Om Deddy adalah bentuk kegagalan berpikir yang berbahaya, minimal menurut saya, karena jika ini dibiarkan, kita akan masuk ke dalam era di mana kesalahan penggunaan anggaran publik itu bisa dianggap biasa saja. Kita terlalu sering melihat pembiaran-pembiaran seperti ini, Om Ded. Jadi, Om Ded jangan ikut memperkuat konsep normal tentang pembiaran. Keempat, Om Deddy itu mungkin berniat baik ketika membandingkan pengalaman anaknya, Aska, yang belajar menerima nasi kotak yang awalnya dianggap gak enak. Beliau menyamakan Aska dengan anak-anak yang menerima makanan dari program MBG yang ternyata juga sama-sama gak enak. Namun, perbandingan ini adalah bentuk pemikiran yang tidak hanya naif, tapi juga bodoh dalam konteks kebijakan publik. Kenapa? Karena ada jurang pemisah yang lebar antara mendidik anak dalam lingkup keluarga, yaitu Aska, dengan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan gizi rakyat, yaitu program MBG. Mari kita jujur, Aska Corbuzier itu kan anak dari seorang miliarder media yang memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Jika dia terpaksa makan nasi kotak yang dipaksakan oleh Om Ded, dia tetap memiliki akses ke makanan bergizi yang lain. Aska bisa dengan mudah mencari makanan alternatif seperti ayam panggang di rumah, makanan sehat dari restoran, atau bahkan layanan catering eksklusif. Atau jika keracunan, setelah makan nasi kotak dan makan alternatif tadi, Aska bisa mendapatkan perawatan medis yang eksklusif juga. Sementara anak-anak di program MBG, apalagi dari masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin, itu tidak punya pilihan lain. Menelan apa adanya MBG, meskipun gak enak, itu jadi survival skill, Om Ded. Menjadi cara bertahan hidup anak-anak miskin. Di samping bertahan hidup dengan kemiskinan orang tua mereka di rumah. Jatah 10.000 per anak, jika nggak diatur dengan baik, maka kualitas makanan yang terpaksa mereka makan itu jadi buruk. Konsekuensinya bukan sekadar rasanya itu nggak enak, tapi gizinya bisa menurun, kesehatan mereka juga terganggu, dan berpotensi stunting. Kemiskinan orang tua yang membuat mereka jadi stunting itu kan satu hal. Sementara asupan MBG yang diberikan negara yang akhirnya membuat mereka jadi stunting itu lain hal. Kelima, Om Ded mungkin berniat baik, yaitu menyuruh anak-anak di program MBG untuk belajar menerima. Sama saja dengan berkata, kalau lapar ya makan aja, jangan banyak protes. Mungkin ini klise ya, tapi niat baik Om Ded itu menunjukkan minimnya empati terhadap mereka yang tidak memiliki banyak pilihan hidup seperti Aska dan Om Ded sendiri. Om Ded mengira bahwa sikap menerima keadaan adalah bentuk kedewasaan, mungkin begitu di dalam misi kepalanya. Tapi dalam konteks kebijakan publik, Om Ded, ini adalah mentalitas feodal yang justru berbahaya. Konteksnya masih sama ya, bahwa program MBG itu kan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Pendekatan terima saja apa yang diberikan adalah warisan pola pikir konvensional yang sering dipakai orang-orang untuk membungkam hak rakyat atas layanan publik yang lebih baik. Negara demokratis dan modern itu kan seharusnya memastikan layanan publik yang sesuai standar, bukan memaksa rakyat untuk beradaptasi dengan kualitas yang buruk. Kita kan tidak sedang dilanda perang dunia kan. Jika kita mengikuti logikanya Om Ded, maka pasien rumah sakit itu harus menerima perawatan buruk karena ya udah syukuri aja, masih mending ada rumah sakit. Bayangkan jika kita hidup di Gaza. Siswa juga harus menerima buku yang salah cetak karena yang penting dapat ilmu, masih mending ada buku. Bayangkan jika kamu hidup di Irak atau Suriah. Jalan berlubang, ya terima aja, jangan banyak mengeluh. Di Yaman itu, orang masih harus jalan kaki sepanjang 4 purnama untuk sampai ke kota. Mentalitas seperti ini, Om Ded, bukan bentuk growth mindset, melainkan bentuk penerimaan pasif yang memperpanjang kebijakan buruk dan membiarkannya. Keenam, ini bicara tentang dampak ya. Jika mentalitas belajar menerima itu terus diajarkan pada anak-anak dalam program bantuan pemerintah, mereka itu akan tumbuh dengan standar rendah. Mereka jadi percaya bahwa kualitas hidup yang buruk yang mereka alami sekarang adalah suatu yang normal dan tak perlu diperjuangkan karena udah jadi lifestyle. Mereka juga tidak memiliki keberanian untuk menuntut perbaikan. Padahal dalam negara demokratis, rakyat itu memiliki hak untuk mendapatkan yang terbaik dari pemerintahnya. Hal ini juga meningkatkan ketimpangan sosial. Jadi anak-anak kaya itu bisa memilih makanan bergizi, sedangkan anak miskin itu dipaksa untuk belajar menerima. Negara itu seharusnya berfungsi sebagai penyedia layanan yang terus-menerus meningkatkan kualitasnya, bukan sekadar memberi ala kadarnya. Ketujuh, Om Ded sempat nyeletuk. Setelah ocehannya itu diprotes banyak orang, dia bilang sedang diserang buzzer. Gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuma pertanyaannya kenapa Anda nyerang sambil nyari makan?
Om Ded, pemerintah Prabowo Gibran itu didukung sepenuhnya oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ada 8 partai gemuk yang menguasai kursi DPR. Jadi secara politik, pemerintah sekarang itu punya dukungan legislatif yang sangat kuat. Satu-satunya oposisi adalah PDI Perjuangan. Jadi, kalau Om Ded akhirnya diprotes banyak orang, pastikan dulu mereka ini terafiliasi PDI Perjuangan atau enggak. Seperti saya nih misalnya, saya enggak nyoblos PDI Perjuangan. Tapi ya protes dengan statement Om Ded. Saya cuman bapak-bapak biasa dari Jepara yang kasihan sama pendekatan Om Ded jika dikonsumsi oleh banyak orang dan mempercayainya. Di pileg kemarin, untuk Jepara saya nyoblos calon yang diusung P3. Dan untuk Dapil Jawa Tengah, saya nyoblos calon anggota yang diusung oleh PSI, Golkar, dan Gerindra. Pileg Jawa Tengah kemarin juga saya ikut kampanye Gus Yassin yang didukung sepenuhnya oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi Om Ded. Semua yang saya pilih itu ada di KIM. Tapi saya tetap protes. Bukan berarti saya buzzer.